Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hawrian Anwar. Saya akan mempresentasikan mengenai struktur sistem operasi mata kuliah sistem operasi. Yang pertama adalah definisi dari sistem operasi. Dari sudut pandang user, sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Yang kedua adalah sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer dalam lingkungan multi-user. Kemudian dari sudut pandang sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Research allocator. Sistem operasi sebagai alat yang mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat I/O control program. Sistem operasi juga sebagai sebuah program yang selalu berjalan setiap saat pada komputer atau kernel. Kemudian layanan sistem operasi. Yang pertama adalah user interface, yaitu hampir semua sistem operasi ada GUI-nya atau graphic user interface-nya. Yang kedua adalah yaitu varies between command line atau CLI, graphic user interface, GUI, dan batch. Kemudian yang kedua adalah program execution, yaitu sistem operasi harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusinya, menghentikan eksekusi program baik secara normal maupun tidak normal. Yang ketiga adalah I/O operation, yaitu program yang sedang berjalan butuh I/O device baik mengakses file ataupun yang lain. Kemudian yang keempat adalah file system manipulation, yaitu program butuh read and write baik file atau directories, create dan delete, search file atau dir, list file information, dan permission management. Yang kelima adalah communication, yaitu proses harus berkomunikasi antar proses dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan. Kemudian menggunakan shared memory atau menggunakan message passing. Yang keenam adalah error detection, yaitu sistem operasi harus mampu menangani error dalam terjadi pada CPU, memori, hardware, dalam I/O device, dan dalam user program. Kemudian untuk setiap error, OS harus menanganinya dengan aksi yang sesuai, benar, dan konsisten. Kemudian harus ada fasilitas debugging juga. Yang ketujuh adalah research allocation, yaitu ketika multiple user atau multiple job berjalan bersama-sama, research harus dialokasikan. Kemudian yang ke-8 adalah accounting, yaitu menentukan beberapa banyak dan beberapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Yang ke-9 adalah protection and security, yaitu memproteksi, meyakinkan hak akses yang diperbolehkan, dan security system baik program atau I/O dari luar menggunakan autentikasi. Kemudian ini adalah skema service sistem operasi. User yang pertama, yang paling tinggi adalah user and other system program. Kemudian dari user interface-nya ada GUI, batch, command line. Kemudian bawahnya ada sistem calls. Kemudian ada service yang mencakup program execution, I/O operation,
file system, communication, resource allocation, accounting, error detection, dan protection and security. Kemudian ada operating system dan hardware, itu yang paling bawah. Kemudian command line interpreter, sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven, command line interpreter yaitu program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement keinginan user, umumnya disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Kemudian dari graphic user interface atau yang biasa disebut GUI adalah user friendly desktop interface yang menggunakan mouse, keyboard, dan monitor. Icon merepresentasikan file, program, action, dan lain-lain menggunakan directory atau folder. SO sekarang menggunakan antara CLI dan GUI interface, yaitu Microsoft Windows is GUI with CLI Common Shell. Itu adalah contoh yang menggunakan CLI dan penggabungan antara CLI dan GUI. macOS dan Solaris CLI juga menggunakan penggabungannya. Ini adalah contoh dari command line interface, di mana hanya terdapat tulisan dan backgroundnya hitam. Ini batch interface hampir sama. Ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian GUI ini lebih menarik karena terdapat banyak warna, icon-icon, dan banyak yang bisa dioperasikan menggunakan mouse, keyboard, dan lain-lain. System calls kemudian system calls yaitu sistem yang menyediakan interface antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya juga menggunakan bahasa tingkat tinggi C or C++. Biasanya diakses menggunakan application program interface. 3 API yang umum adalah Win32 API for Windows, POSIX API, Java API, Virtual Machine. Ini adalah contoh dari system calls, di mana source file, kemudian destination file, jadi langsung dihubungkan. System call implementation yaitu kalau tidak mengetahui bagaimana sistem call diimplementasikan, just need to obey API and understand what OS will do as an result call. Most details of OS interface hidden from program by API. Ini tidak mengetahui, intinya begitulah. API system calls, OS relationship, di mana ada hubungan dengan user aplikasi dan sistem call interface terhubung dengan kernel. Kemudian sistem call metode yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut. Kemudian pendekatan Linux dan Solaris menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop off pada stack
oleh sistem operasi dan sifatnya dinamis. Ini adalah contoh dari sistem tersebut. Kemudian untuk proses eksekusinya dari free memory, common interpreter sampai kernel, dan free memory, proses, common interpreter, dan kernel. Dalam yang A adalah saat startup dan yang B adalah saat program berjalan. Proses multiple. Yang pertama adalah proses di free memory, proses C interpreter, proses B, dan kernel. Kemudian struktur sistem operasi. Struktur sederhananya tidak dibagi dalam modul-modul. Contoh struktur model sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada space yang kecil. Metode pendekatan layer. Contoh Unix terdiri dari kernel, berisi device, driver, dan interface. Microkernel menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Kemudian monolithic system merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual pelayanan system call. Kemudian ini adalah strukturnya dari aplikasi, program, kemudian residensi, kemudian turun ke resident system program, kemudian MS-DOS, device driver, kemudian ROM, BIOS, device driver. Struktur Unix. Struktur Unix ini adalah dari user, kemudian ada shell and command, compiler, dan interpreter, ke sistem call, interface to kernel, kemudian diolah menjadi terminal control, device control, memory control. Pendekatan layer dari objek abstrak yang merupakan enkapsulisasi dari data dan operasi yang bisa disebut memanipulasi data tersebut. Layer paling bawah adalah hardware, ini hardware, kemudian layer paling atas adalah user interface. Microkernel, fungsi utamanya yaitu mendukung fasilitas komunikasi antara program user dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Kernel menjadi lebih kecil, komunikasi melalui message passing. Keuntungannya adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodif, dan juga mendukung keamanan reliabilitas lebih. Contohnya True Unix, Mac OS X, dan KNX. Ini adalah monolithic versus microkernel. Dari monolithic kernel based operation system lebih banyak dibandingkan microkernel based operation system. Jenis kernel ada monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, dan exokernel. Berikut adalah gambar contoh gambarnya. Kemudian ini adalah virtual machine, yaitu mesin virtual yang mengambil pendekatan layer secara logika. Yang kedua yaitu mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah interface yang identik dengan
seluruh hardware yang ada. Kemudian, sistem operasi host membuat ilusi dari banyak proses. Setiap OS menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer. Virtual machine dibuat dengan pembagian sumber daya oleh physical komputer. Dan virtual machine ada dua, sistem virtual machine dan application virtual machine. Kemudian Spooling bisa menyediakan virtual card readers dan virtual line printers, sebuah time sharing terminal yang dapat melayani user dengan tepat. Virtual machine software membutuhkan disk space untuk menyediakan virtual memory, dan spooling yaitu sebuah virtual disk. Keuntungan virtual machine yaitu tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Sistem virtual machine system adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Kesulitan virtual machine adalah virtual machine sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari mesin host. Harus punya virtual user juga. Akibatnya, saat intrusi yang hanya membutuhkan virtual monitor, registrasi berubah, berefek pada virtual user mode, dan bahkan bisa merestart virtual machine. Waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena ada interpreter. Kemudian ini adalah contoh virtual machine. Yang non-virtual machine, proses kernel hardware. Kemudian jika pada virtual machine ada 3 proses yang bisa dilakukan. Kemudian masuk kernel, ada bermacam-macam virtual machine, kemudian virtual machine implementation dan hardware. Ini adalah virtual arsitekturnya. Ada CPU, memori, I/O, host operation system, dan virtual layer-nya. Ini adalah flowchart BIOS fungsi. Saat turn on komputer, kemudian masuk ke pass drop post error. Jika tidak, output to the monitor. Jika iya, plug and play, test boot drive, kemudian bootable media phone. Jika tidak, ke pass drop post error free. Jika tidak, pass drop post error kembali lagi, dan jika iya, pass drop post error free. Kemudian turun, load boot program, dan start operating system. Sekian dari saya. Bila banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.